Kompas Bisnis kembali untuk Anda. Saudara, bagaimana nasib investasi Anda jika kondisi ekonomi dunia dibayangi tekanan? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Praska Putrantio, CEO Esvisor ID, lembaga penyedia data dan riset investasi. Selamat pagi, Praska. Ya, ini Selamat pagi, Mbak Menteri Genis. Keuangan bilang ada 3 ancaman besar dunia, dampak perang, harga komoditas, dan juga inflasi. Menurut Anda, mana risikonya yang perlu diantisipasi terlebih dahulu? Ya, sebenarnya resiko yang pengaruhnya lebih kuat ya menurut saya lebih kepada inflasi dan meningkatnya atau melonjaknya harga komoditas karena inilah yang memicu kelesuan ekonomi ya jangka menengah hingga panjang jika tidak ditangani dengan segera. Sementara memang kalau kita lihat ini merupakan sebenarnya dampak dari perang antara Ukraina dan Rusia di mana sumber daya alam yang krusial ya terutama energi dan juga beberapa komoditas pangan bersumber dari kedua negara tersebut seperti itu sehingga dengan dampak perang kan dan juga pembatasan ekspor ini membuat harga komoditas energi terutama mengalami lonjakan yang cukup signifikan sehingga ya saya berkesimpulan memang kita harus mengantisipasi dulu lonjakan inflasi yang dipicu oleh tinggi harga komoditas. Inflasi dan juga tingginya harga komoditas ini perlu diantisipasi terlebih dahulu oleh Indonesia. Menteri Keuangan juga bilang semua negara bisa kena. Bagaimana Indonesia bisa cari aman dalam kondisi ini? Kebijakan apa yang dibutuhkan oleh investor retail seperti bursa? Ya, kalau saya lihat memang lonjakan inflasi di tengah memang memanasnya tensi geopolitik di antara Ukraina dan Rusia memang tidak bisa terhindarkan lah oleh dampaknya oleh negara manapun. Dan kalau kita lihat inflasi ini sudah meningkat secara global di tengah membaiknya ekonomi pasca pandemi justru menciptakan tingginya permintaan yang tidak dibarengi oleh kesiapan supply dan juga jalur distribusi seperti itu. Sehingga menurut saya investor di pasar modal tentu saja siasatnya kalau investasi ini lebih memilih pada sektor-sektor yang menurut saya lebih resilient atau lebih defensif terhadap lonjakan inflasi dan juga mungkin kita melihatnya antisipasi terburuk jika suku bunga acuan ikut dikerek naik ya untuk meminimalkan risiko capital outflow ya di tengah rencana Bank Sentral Amerika Serikat yang rencananya akan kembali menaikkan suku bunga acuannya ya setelah kemarin laju inflasi tahunan mereka tertinggi dalam sejarah 9,1% per Juni seperti itu. Jadi bagaimana Indonesia bisa cari aman dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini? Ya, kalau memang di tengah lonjakan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi kita tentu saja dominan kan ditopang oleh konsumsi ya. Nah, suka tidak suka tentu saja konsumsi ini bisa rawan terganggu apalagi jika inflasi yang tinggi di tengah kenaikan suku bunga acuan jika nanti direalisasikan naik ya ini memicu kenaikan suku bunga kredit ya untuk spending seperti itu. Nah, yang ekonomi kita bisa andalkan saat ini yaitu lewat ekspor ya di tengah tinggi harga komoditas dan demand dari negara-negara Eropa terutama untuk kebutuhan contohnya batu bara ya kan dan juga kebutuhan CPO juga seperti itu ini kita bisa andalkan sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi paling tidak dari sisi ekspor di mana sudah kemarin terlihat ya dari angka neraca perdagangan kita per Juni kemarin melonjak sampai 5 miliar dolar ya seperti itu kurang lebihnya. Ini menjadi salah satu juga bukti bahwa Indonesia di tengah tinggi inflasi dan juga lonjakan komoditas kita bisa mengambil momentum hanya saja mungkin untuk menjaga pertumbuhan sekaligus menjaga kelangsungan jangka panjang prospek bursa saham kita harus tetap menjaga daya beli real masyarakat kita untuk bisa menjaga spending dan juga pertumbuhan pertumbuhan belanja dan juga pertumbuhan kredit yang mana kalau saya lihat di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat berkorelasi positif sekali dengan laju pertumbuhan kredit seperti itu. Oke, jadi memang ini saatnya untuk genjot lagi ekspor kita. Kita ambil contoh misalnya tentang inflasi, Praska. Apa dampak lonjakan inflasi terhadap aset investasi kita? Ya, secara pengaruh ke surat berharga ya, kita bicara investasi di sini, tentu saja efek inflasi ini secara berkelanjutan berdampak pada ekspektasi meningkatnya suku bunga yang mana dalam dunia investasi ada namanya faktor diskonto ya untuk menentukan present value nilai sekarang dari potensi pendapatan di masa depan. Nah, jika inflasi terus tinggi, otomatis akan memicu ekspektasi tingginya suku bunga acuan, suku bunga risk free, sekaligus itu akan membuat investasi yang berisiko, terutama di pasar modal ini membuat nilainya menjadi turun. Kenapa? Karena nilai
ekspektasi nilai sekarangnya itu menjadi lebih rendah akibat tingginya imbal hasil yang diharapkan karena semakin meningkatnya laju inflasi yang berpotensi memicu tingginya suku bunga, meningkatnya juga suku bunga acuan. Kira-kira seperti itu. Jadi Jadi, menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. oh ada dampak negatif nih dalam jangka panjang. Atau Ya, secara konkretnya nih kita bahas. Misalnya, kita simpan ya, saham A dengan keuntungan ya, 2%. Ternyata angka inflasi ya, dirilis 3%. Nah, dalam kondisi ya. seperti ini kita masih untung nggak sih? Iya, sebenarnya kalau kita bandingkan tentu saja sudah secara suku bunga real ya, daya beli ya, sudah minus rugi. Jadi kita dapat imbal 2%, sementara inflasi lebih dari angka segitu. Secara real ya kita pertumbuhan aset kita tidak berarti apa-apa karena kenaikan harga sudah melebihi dari pertumbuhan aset. Mhm. Oleh karena itu, investor tentu saja menginginkan supaya imbal hasil yang melebihi dari inflasi, dia menginginkan tingkat suku bunga diskonto ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi lagi. Misalnya let's say 5% sehingga menuntut nilai asetnya itu menjadi harus lebih rendah supaya pada saat terjadi kenaikan itu bisa melebihi dari kenaikan inflasi. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi apa yang bisa dilakukan oleh investor ketika inflasinya lebih tinggi daripada pertumbuhan asetnya? Ya, ya. Kalau saya lihat di sini momentumnya ancaman tinggi inflasi dan yang berpotensi memicu perlambatan ekonomi atau yang kita takutkan disebut stagflasi atau even bahkan bisa memicu resesi ya. Mhm. Investor tentu saja bisa melirik pada investasi sebenarnya surat utang. Hanya saja kalau kita bicara SBN surat utang negara untuk mengantisipasi tekanan harga, mungkin kita bisa melirik tenor pendek menengah seperti itu. Kita bicara di bawah 10 tahun ya, atau obligasi korporasi dengan rating AAA. Kenapa? Karena surat utang di sini punya imbal hasil ya, yield imbal hasil di sini yang juga ikut naik di tengah tingginya inflasi karena mereka berekspektasi bahwa tingkat diskonto nanti untuk present value atau nilai sekarang dari harga pasar obligasi itu juga lebih tinggi sehingga dengan harga pasar yang sekarang lagi turun atau yield yang naik meningkat, ini menurut saya menjadi hal yang menarik buat investor untuk sedikit bisa mengalihkan daripada di kondisi di pasar saham yang saat ini mulai fluktuasi ya kalau saya lihat pergerakannya seperti itu. Oh, jadi sahamnya direm dulu begitu, mulai lirik-lirik melihat Ya, investasi lain mana, tadi surat berharga, surat utang utang. negara begitu ya. Ini juga Ya, bisa menjadi alternatif untuk tetap berinvestasi apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi. Lantas bagaimana ya, menata portofolio investasi saat kondisi global begini? Indonesia kan juga bisa kena nih. ya. Baik. Jadi kalau kita lihat secara exposure ke saham dulu ya. Di saham itu memang saya mungkin lebih pertimbangan pada sektor yang resilient atau tahan terhadap tentunya anggaplah ancaman dari stagflasi atau perlambatan ekonomi itu sendiri ya. Di mana seperti sektor mungkin barang konsumsi yang sifatnya adalah yang primer ya menjadi kebutuhan pokok ya sekaligus siklikal kita bisa mencermati momentum berdasarkan momentum hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu dan juga sektor komoditas yang saat ini menjadi kebutuhan secara global dan selain itu sektor infrastruktur telekomunikasi dan juga di sini kalau kita lihat kita bisa bicara pada perdagangan misalnya perdagangan yang memang perdagangan besar yang menjadi bisa dikatakan relate dengan upaya untuk ekonomi tetap tumbuh seperti itu. Nah, sementara kalau kita bicara kelas aset, tentu saja tadi dari saham-saham tersebut kita bisa mencermati momentum buy opportunities. Tapi untuk alokasi ke aset yang lain, eh, investasi di surat utang itu bisa kita naikkan exposure-nya bisa di kisaran 30-50% ya. Mhm. Sementara untuk pasar uang saat ini di tengah suku bunga yang masih belum naik atau mungkin naik tapi masih akan tidak banyak ya. Ini mungkin masih di kisaran 20-30% seperti sisanya ya kita bisa katakan masih tetap di pasar saham dengan mencermati momentum buy on weakness. Jadi pasar sahamnya agak sedikit kita kurangi exposure-nya karena meminimalkan volatilitas seperti itu. Nah, tapi kalau bicara soal saham nih, sektoral apa saja yang mungkin bisa tahan terhadap laju inflasi dan mungkin ini juga bisa dilirik oleh para investor? Ya, tadi yang sudah saya sebutkan di awal bahwa ada sektor barang konsumsi ya, barang konsumsi primer Mhm. yang menjadi kebutuhan pokok dan juga sektor yang siklikal barang konsumsinya seperti perdagangan besar juga ya perdagangan besar dan juga kesehatan ya kan dan juga kalau kita lihat sini komoditas yang menjadi kebutuhan saat ini seperti batu bara ya dan juga kalau kita lihat di sini juga ada infrastruktur seperti telekomunikasi seperti itu. Nah, ini yang menurut saya sektor-sektor yang bisa dikatakan agak defensif ya terhadap tinggi inflasi karena memang ya mereka menjadi
hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari seperti itu. Oh, masih ada harapan untuk di saham begitu ya, beberapa sektor ini Ya, masih bisa bertahan dengan inflasi, namun juga bisa menjadi opsi untuk surat utang untuk berinvestasi ya. untuk para investor. Terima kasih Praska Putrantio telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Selamat pagi.